Kurang ajar, Jokowi reshuffle kabinet. Helmi Felis sebut Jokowi adalah azab dari Tuhan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperolok Presiden Republik Indonesia? Presiden Jokowi bukan hanya presiden bagi para pemilihnya, tapi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Selayaknya setiap warga bangsa mempunyai etika untuk menghormati kepala negaranya. Orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang tidak ingin Indonesia mengalami kemajuan atau perubahan. Pemikiran mereka sangat primitif, sehingga tidak mampu melihat dengan jernih masa depan bangsa dan negara. Bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Itu artinya sudah ada 4 ketua umum partai politik yang saat ini jadi menterinya Jokowi dan 1 sekjen partai, yaitu Pak Joni Plate. Kalau ketum itu kan Erlangga Hartarto, kemudian ada Prabowo Subianto, ada Pak Soeharto, dan yang teranyar adalah Zulkifli Hasan. Itu artinya apa? Satu, ini menunjukkan Jokowi semakin powerful karena hampir 82% partai politik yang notabene-nya punya kekuatan politik di parlemen itu bisa dipastikan taat secara robotik kepada Jokowi. Nah, yang menarik justru ini akan semakin menebalkan Jokowi sebagai kingmaker di 2024. Pegiat media sosial Helmi Felis kembali melontarkan sindiran keras kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Melalui akun Twitter pribadinya, Helmi Felis mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah azab dari Tuhan. Hal ini dikatakan Helmi Felis saat menanggapi soal reshuffle atau perombakan kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi. Reshuffle bukan untuk perbaikan, tapi kebutuhan politik semata, kata Helmi Felis melalui akun Twitter @helmi_felis, seperti dikutip terkini.id pada Sabtu 18 Juni 2022. Helmi Felis menilai bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, uang negara habis digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Bahkan Helmi menyindir jika efek kepemimpinan Jokowi, rakyat makin menderita dengan berbagai kebijakannya, yaitu naiknya kebutuhan pokok dan barang-barang. Ia pun lantas menyebut Jokowi adalah azab dari Tuhan. Benar-benar di luar nalar kelakuan kadrun mabuk agama ini, menghina orang bahkan kepala negaranya sebagai azab. Inilah efek paham demokrasi yang kebablasan. Dilansir dari CNBC Indonesia, sebelumnya Presiden Jokowi melantik 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden perihal pengangkatan dan pemberhentian para menteri dan wakil menteri. Acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Jokowi dan para hadirin. Di antaranya yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan atau menggantikan Muhammad Lutfi, dan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional yang menggantikan Sofyan Jalil. Dalam pelantikan ini, turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Erlangga Hartarto dan beberapa ketua umum partai politik pendukung Jokowi Ma'ruf. Yang saya suka dari seorang Jokowi adalah dia selalu melakukan banyak hal dengan simbol-simbol yang mengundang perhatian banyak orang. Jokowi jarang sekali menggunakan model politik tembus langsung. Alasannya sederhana, untuk menghindari keributan yang tak berguna. Seperti acara kumpul-kumpul dengan para ketua partai kemarin, yang mengangkat Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional, sebagai Menteri Perdagangan. Memang banyak orang yang gak suka dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai menteri. Kenapa kok Jokowi seperti begitu mudah mengangkat musuh politiknya untuk ada di kabinetnya? Sebenarnya di tubuh seorang Jokowi yang kecil itu ada sebuah pemikiran besar yang gak semua orang paham. Dia punya rencana besar untuk negeri ini dalam 100 tahun ke depan. Dan untuk itu, tongkat-tongkat estafet harus disiapkan dan diserahkan kepada orang yang dipercaya untuk menjalankannya. Tapi ada yang sangat meresahkan Jokowi, yang bisa membuat semua grand design yang dia rancang akan hancur berantakan. Apa itu? Ya, radikalisme.
Radikalisme agama ini adalah momok yang paling berbahaya di negeri besar yang mayoritas muslim ini. Jokowi sudah melihat sendiri bagaimana radikalisme agama bekerja dengan sokongan negara-negara kapitalis, hingga menghancurkan satu persatu negara Islam yang kini berganti khilafah. Sehingga Jokowi ingin mencegah hal itu terjadi di Indonesia. Ya, meskipun Jokowi bekerja keras, radikalisme di Indonesia tetap masih ada. Karena memang mereka itu sudah berakar dan beranak pinak. Kelompok-kelompok semacam ini nggak bisa dipotong begitu saja, karena bisa pincang negara ini. Kalau kelompok mereka menguasai negara, bisa mundur semua pembangunan yang sudah direncanakan. Yang ada, kita hanya sibuk ngurusin agama, berantem masalah agama. Bahkan kita bisa dibodohi dan berperang atas nama agama. Bukankah itu ketegangan di atas rumput yang siap bacok-bacokan? Makanya Jokowi ngambil langkah untuk mengumpulkan banyak partai, minus Demokrat dan PKS. Karena ya, mohon maaf, mereka kan bohirnya kaum radikal ya, skip aja. Jokowi ngajak untuk duduk bersama supaya bisa melupakan perbedaan dan jadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai mesin pemusnahan massal. Hingga mengangkat Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, sebagai menteri adalah bagian dari koalisi itu untuk mencegah Partai PAN ditunggangi kelompok radikal. Lasi Helmi, Helmi sampai situ nggak mikirnya? Bisanya cuma bacot doang. Cuma bisa keluar-keluar Jokowi azab dari Tuhan. Bukan Jokowi, tapi lu si Helmi. Bagaimana menurut Anda? KPK datangi kantor Pertamina. Ahok bongkar ada tindak korupsi di tubuh Pertamina. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Penyidik KPK mendatangi kantor Pertamina yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Diduga, kedatangan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, membenarkan soal adanya petugas dari KPK. Menurut dia, petugas KPK mendatangi Sekretariat Dewan Komisaris untuk meminta data pada Selasa 14 Juni. Meski demikian, Ahok tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai data apa yang diminta oleh KPK. Ia hanya menyebut bahwa Pertamina akan kooperatif dengan KPK. KPK tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pertamina. Bahkan dikabarkan sudah ada tersangka yang dijerat oleh penyidik. Penyidik KPK sudah 2 kali datang ke Pertamina terkait kasus ini, yaitu pada Selasa 13 Juni dan hari ini. Tindak pidana korupsi yang sudah diusut KPK diduga terkait impor LNG pada tahun 2013 sampai 2014. Selama periode Februari 2009 hingga Oktober 2014. Pertamina dipimpin oleh Karen Agustiawan. Pihak KPK belum memberikan tanggapan mengenai hal ini. Pimpinan maupun juru bicara belum merespons saat dikonfirmasi. Pihak Pertamina maupun Karen Agustiawan juga belum berkomentar. Lagi-lagi, lembaga anti rasuah KPK makin gencar mengendus modus-modus korupsi para pejabat elit, baik dalam ruang lingkup pemerintahan maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Sepertinya, kinerja KPK makin hari makin melelahkan dan makin tiada habisnya membongkar misteri gelap praktek kong-kali-kong di Pertamina. Hingga kini pun, mereka masih siaga 45, menghadang praktek korupsi yang kian marak. Hal itu tentu membutuhkan sosok pemimpin maupun orang-orang yang berjiwa tangguh untuk ikut serta melawan berbagai praktek kong-kali-kong demi memperkaya golongan tertentu, salah satunya Ahok. Sebagai garda komisaris utama yang berkali-kali memberangus jenggot para pejabat elit yang mengutil uang rakyat. Komisaris Utama PT Pertamina atau Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, berkali-kali membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai masalah Ahok buka, dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi. Pernyataan tersebut Ahok ungkapkan dalam akun YouTube Point pada Senin 14 September 2020 silam. Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tiada perubahan gaji dari karyawan. Hingga Ahok pun mengakui jika sistem tersebut akan dia ubah di Pertamina. Dia juga akan memangkas birokrasi soal pangkat. Ia juga membongkar aksi perubahan posisi direksi Pertamina yang langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi. Di sisi lain, Ahok juga mengungkapkan kejanggalan dari kontrak yang diteken perusahaan minyak negara. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak impor gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG asal Republik Mozambik yang diteken pada 2019 silam dan membuat Ahok merasa adanya ketidakwajaran dalam kontrak tersebut. Ahok pun tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal kontrak apa. Yang pasti,
Dia mengatakan ada ketidakwajaran, sehingga perlu diaudit. Orang yang menghalalkan darahnya oleh Kadrun ini menyampaikan bahwa ada ketidakwajaran dalam pembelian kontrak jangka panjang liquefied natural gas alias LNG, sehingga perlu ditinjau ulang soal kontrak yang usianya sangat panjang, yaitu 20 tahun itu. Gila! Ada bohir yang sebelum keluar mau nyerap uang selama 20 tahun. Itu bisa buat 2 generasi di bawahnya. Rencananya, LNG yang dibeli dari sana sebanyak 1 juta ton per tahun dan akan berlangsung selama 20 tahun. Mantul betul, ya namanya kontrak. Itu lintas kekuasaan politik lah. 20 tahun itu minimal 2 presiden, maksimal 4 presiden kalau masing-masing 2 periode atau 1 periode. Jadi semakin jelas ya kejanggalan-kejanggalan kasus korupsi di perusahaan paling basah milik negara satu ini. Hadirnya Ahok di Pertamina itu membawa berkah bagi Indonesia. Pasalnya, Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Makin ditekan, dia akan semakin reaktif. Inilah yang menjadi harapan kita bersama soal Indonesia maju. Sehingga saya yakin suatu saat akan ada kumis-kumis yang memutih dan rontok satu persatu karena sikap Ahok yang kian gencar mengendus praktek korupsi di Pertamina. Bagaimana menurut Sobat?